Halo semua, selamat datang di Maun Govilian Channel. Kali ini saya akan berbagi tutorial mendaftar CPNS dan P3 Kanon Guru tahun 2021 melalui portal SCCASN BKN. Sumber tutorial kali ini adalah buku petunjuk pendaftaran CPNS dan P3 Kanon Guru tahun 2021 yang dikeluarkan oleh BKN. Buku petunjuk ini diterbitkan pada akhir bulan Juni tahun 2021. Buku petunjuk ini merupakan versi 01.00 atau versi yang paling pertama. Jadi, kamu harus selalu update ya. Barangkali terdapat perubahan informasi pada buku petunjuk ini. Tapi tenang, kalau ada update terkait buku petunjuk ini, saya akan segera buatkan videonya ya. Jadi, jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan loncengnya biar kamu dapat notifikasi kalau saya update video terbaru. Nah, kalau kamu mau download versi PDF-nya, silahkan kunjungi sumbernya secara langsung di alamat sccasn.bkn.go.id. Secara umum, proses pendaftaran CPNS dan P3 Kanon Guru tahun 2021 dilakukan dalam 2 tahap. Tahap pertama adalah daftar akun di portal SCCASN BKN. Dan tahap kedua adalah login, pemilihan jenis seleksi, dan pengisian biodata. Kunjungi portal SCCASN BKN di alamat sccasn.bkn.go.id, kemudian klik buat akun. Setelah klik buat akun, akan muncul halaman pendaftaran akun SCCASN 2021 seperti ini. Langkah pertama adalah pengecekan identitas. Di sini kamu akan diminta untuk mengisi data diri secara singkat. Langkah ini bertujuan untuk mencocokkan data pelamar dengan database di Disdukcapil. Masukkan sesuai KTP data-data berikut: nomor induk kependudukan atau NIK, nomor kartu keluarga, nama lengkap, tempat lahir, dan tanggal lahir. Masukkan nomor handphone dan email pribadi yang aktif. Masukkan kode CAPTCHA dan klik lanjutkan. Apabila muncul pesan galat NIK dan nomor KK tidak sesuai, silakan ikuti instruksi pada pesan galat, bukan menghubungi instansi atau BKN selaku panitia seleksi nasional. Langkah selanjutnya adalah lengkapi data. Langkah ini bertujuan untuk membandingkan data pelamar di KTP dengan di ijazah. Proses pemberkasan CPNS menggunakan data ijazah sebagai data pokok kepegawaian, yang terdiri dari nama lengkap sesuai yang tercantum di ijazah, tempat lahir, dan tanggal lahir. Pastikan bahwa kamu mengisi data tersebut dengan benar. Kolom NIK, nama, nomor handphone, dan tanggal lahir sesuai KTP sudah terisi otomatis. Masukkan email, nama tanpa gelar sesuai ijazah, tempat lahir sesuai KTP, kabupaten atau kota lahir sesuai ijazah, dan tanggal lahir sesuai ijazah. Khusus kolom kabupaten atau kota lahir, cukup ketikkan beberapa karakter pertama saja atau keyword, kemudian klik salah satu dari pilihan yang tersedia. Pilih jenis kelamin yang sesuai. Unggah foto scan KTP sesuai dengan ketentuan di web dengan mengklik tombol choose file. Cari foto yang akan diunggah, kemudian klik open. Foto KTP yang diunggah harus berekstensi JPG atau JPEG dan berukuran maksimal 200 KB. Setelah foto KTP berhasil terunggah, maka akan muncul notifikasi seperti ini.
Selanjutnya, unggah swafoto sesuai dengan ketentuan di web dengan mengklik tombol choose file. Cari foto yang akan diunggah, kemudian klik open. Swafoto yang diunggah harus berekstensi JPG atau JPEG dan berukuran maksimal 200 KB. Setelah swafoto berhasil terunggah, maka akan muncul notifikasi seperti ini. Klik tombol baiklah untuk melanjutkan. Data lain yang perlu diisi adalah password dan konfirmasi password. Masukkan password yang mudah diingat. Catat dan simpan password kamu ya, karena selanjutnya akan digunakan untuk login pada portal SSC ASN. Pertanyaan pengaman 1. Pilih pertanyaan pengaman 1, kemudian tulis jawabannya. Pertanyaan pengaman 2. Pilih pertanyaan pengaman 2, kemudian tulis jawabannya. Catat dan simpan jawaban kamu ya, karena jawaban ini akan digunakan untuk verifikasi ketika kamu lupa password. CAPTCHA. Masukkan kode CAPTCHA yang tertera, kemudian klik lanjutkan. Pastikan kamu mengisi semua data dengan lengkap dan benar ya, karena data yang telah disimpan tidak dapat diperbaiki atau diubah. Setelah klik lanjutkan, maka akan muncul tampilan pengecekan ulang data seperti ini. Pada tahap ini, kamu harus melakukan pengecekan ulang terhadap swafoto, NIK, nama lengkap, tempat lahir, tanggal lahir sesuai KTP, nama lengkap, tempat lahir, tanggal lahir sesuai ijazah, email, dan nomor handphone. Jika nantinya terdapat kesalahan penulisan setelah proses pendaftaran, kamu tidak dapat memperbaiki kesalahan penulisan. Klik tombol kembali jika terdapat kesalahan pada data yang diinput sebelumnya untuk memperbaiki. Dan klik proses pendaftaran akun untuk memproses pendaftaran akun. Sebelum akhiri proses pendaftaran akun, kamu akan ditanyakan kembali apakah data yang diinput sudah sesuai atau belum. Seperti pada gambar ini. Jika sudah yakin, klik iya. Kemudian akan muncul tampilan seperti ini. Klik tombol cetak informasi pendaftaran untuk mencetak kartu informasi akun. Kemudian simpan kartu informasi akun tersebut baik-baik ya. Dan ini adalah tampilan contoh kartu informasi akun yang telah diunduh. Setelah berhasil membuat akun, kembali kunjungi portal SSC ASN BKN di alamat sscasn.bkn.go.id. Kemudian klik tombol login yang tertera di sudut kanan atas. Login juga dapat dilakukan dengan mengklik pada tombol lanjutkan login pendaftaran setelah mencetak kartu informasi akun. Kemudian akan muncul laman untuk login seperti ini. Masukkan nick dan password yang telah kamu daftarkan, lalu klik tombol masuk. Kemudian akan muncul laman pengisian biodata seperti ini. Kolom tempat lahir dan tanggal lahir sesuai ijazah, tempat lahir dan tanggal lahir sesuai KTP, serta nama pembuatan akun telah terisi secara otomatis. Pada form ini, kamu masih dapat mengubah beberapa data yang diinput pada tahap sebelumnya, yaitu nama sesuai ijazah, email, dan jenis kelamin. Lengkapi kolom gelar depan ijazah dan gelar belakang ijazah. Bagi pelamar yang tidak memiliki gelar depan dan atau gelar belakang, isi dengan tanda strip. Masukkan alamat sesuai KTP dan isi apakah pelamar sedang mengikuti program beasiswa atau tidak. Pilih jenis disabilitas pada drop-down menu yang tersedia. Apabila kamu memilih jenis disabilitas selain non-disabilitas, maka kamu harus menginput link video yang berkaitan dengan disabilitas yang dipilih.
Lengkapi alamat domisili termasuk kelurahan dan kecamatan, provinsi dan kabupaten atau kota domisili, akun media sosial, tinggi badan, status perkawinan, agama, nomor telepon, dan nomor handphone. Jangan lupa baca petunjuk pengisian biodata yang tertera di halaman bawah ya. Bila data telah lengkap, silahkan klik tombol selanjutnya. Kemudian akan ditampilkan jenis formasi, yaitu P3K guru, CPNS, dan P3K non-guru. Pilih satu jenis formasi yang kamu inginkan. Ingat ya, kamu hanya diperbolehkan memilih satu jenis formasi dan pilihan tersebut tidak akan bisa diganti setelah kamu melakukan resume. Akan muncul tampilan mendaftar formasi seperti ini. Pertama, pilih instansi dan jenis formasi. Jika instansi yang dilamar belum tampil dalam daftar tersebut, silakan periksa kembali pengumuman instansi mengenai waktu pembukaan pendaftaran instansi yang akan dilamar. Pilih jenis formasi sesuai dengan formasi yang dibuka oleh instansi tersebut. Pilihan jenis formasi dapat dilihat di pengumuman instansi. Kemudian klik tombol pilih. Setelah klik tombol pilih, form isian akan tampil seperti ini. Kamu dapat mengubah instansi dan formasi yang dipilih dengan klik pada tombol ulang. Kemudian pilih pendidikan sesuai dengan ijazah. Pilih jabatan yang akan dilamar. Jabatan akan tampil sesuai dengan pendidikan yang dipilih. Pilih lokasi formasi, isi jenis perguruan tinggi dalam negeri atau luar negeri, isi tanggal ijazah sesuai dengan yang tertera di ijazah, isi nomor ijazah, isi tahun lulus sesuai dengan yang tertera di ijazah, isi IPK sesuai dengan yang tercantum di transkrip nilai. Nilai IPK menggunakan tanda titik dan 2 digit di belakang koma. Contohnya adalah 3.21. Untuk formasi lulusan SMA atau sederajat, isi dengan nilai ijazah. Pilih lokasi tes. Kewenangan ini diberikan instansi jika peserta diperbolehkan memilih lokasi tes. Jika pilihan ini tidak tersedia, maka lokasi tes akan ditentukan oleh instansi. Untuk beberapa instansi yang memiliki persyaratan skor tes bahasa Inggris, silakan memilih jenis tes berdasarkan persyaratan instansi. Setelah jenis tes terpilih, isi kolom sebelahnya dengan skor kamu sesuai dengan ketentuan. Selanjutnya, isi nomor ijazah. Isi tahun lulus sesuai dengan yang tertera di ijazah. Isi jenis perguruan tinggi dalam negeri atau luar negeri. Isi tanggal ijazah sesuai dengan yang tertera di ijazah. Ketik nama perguruan tinggi. Kolom ini merupakan kolom autocomplete. Di sini sudah ada daftar perguruan tinggi yang bisa kamu pilih. Supaya perguruan tinggi kamu ditemukan dengan cepat, silahkan cari dengan cara masukkan keyword berupa beberapa huruf atau kombinasi nama panjang atau nama singkatan atau penambahan nama daerah. Kemudian pilih nama yang sesuai. Jika kamu lulusan Universitas Indonesia, maka kamu bisa mencari dengan keyword Indonesia atau UI. Kemudian ketik nama perguruan tinggi atau sekolah sesuai dengan yang tercantum di ijazah. Hal ini dilakukan sebagai antisipasi apabila terdapat nama perguruan tinggi yang berubah, sehingga nama perguruan tinggi saat ini berbeda dengan yang tertera di ijazah. Untuk formasi lulusan SMA atau sederajat, isi nama sekolah sesuai dengan yang tertulis di ijazah. Selanjutnya, isi nama program studi atau prodi. Jika perguruan tinggi atau prodi yang dipilih sudah terdapat data akreditasinya di BAN PT, maka akreditasi lembaga dan akreditasi prodi akan muncul secara otomatis seperti gambar ini.
Jika belum, maka kamu dapat mengisi secara mandiri akreditasi lembaga atau prodinya. Akreditasi yang dimaksud adalah akreditasi lembaga atau prodi pada saat kamu lulus. Contohnya seperti gambar ini. Jika semua data sudah diisi, silakan isi kode CAPTCHA dan klik tombol selanjutnya. Setelah kamu memilih jenis seleksi dan mendaftar formasi, tahap selanjutnya adalah unggah dokumen. Jenis dokumen yang diunggah akan berbeda-beda sesuai dengan persyaratan instansi yang dilamar. Perhatikan ketentuan format dan ukuran file yang diunggah ya. Untuk unggah dokumen, silakan klik tombol unggah lalu cari dokumen tersebut di komputer kamu. Status dokumen akan berubah menjadi sudah diunggah jika proses unggah dokumen berhasil. Kamu dapat melihat dokumen yang telah diunggah dengan klik tombol lihat. Jika kamu salah unggah dokumen, klik tombol unggah kembali, kemudian cari dokumen yang benar. Sistem akan menyimpan dokumen yang terakhir diunggah. Jika kamu mengunggah file yang tidak sesuai ketentuan, maka akan muncul tampilan seperti pada gambar ini. Setelah mengunggah semua dokumen yang dipersyaratkan tersebut, periksa kembali apakah dokumen yang diunggah sudah sesuai dengan ketentuan instansi dan format. Dokumen yang telah diunggah tidak dapat diubah kembali setelah mengakhiri pendaftaran. Setelah yakin bahwa semua dokumen yang kamu unggah sudah sesuai, klik tombol selanjutnya. Setelah mengunggah semua dokumen dan klik tombol selanjutnya, maka akan tampil halaman resume seperti gambar ini. Baca dan cek kembali data yang telah diisi dan dokumen yang telah diunggah ya. Jika kamu masih belum yakin dengan data yang telah dilengkapi atau dengan instansi atau formasi atau jabatan yang dipilih, kamu dapat kembali ke form sebelumnya dengan melakukan klik pada tombol sebelumnya, kemudian perbaiki data tersebut. Jika sudah yakin tidak ada kesalahan lagi, maka kamu dapat menandai atau checklist seluruh kotak yang ada pada tampilan yang tersedia, mulai dari nama instansi sampai dengan persyaratan instansi terakhir. Jika sudah menandai semua kotak, pastikan tampilannya sudah seperti pada gambar berikut. Setelah semuanya di checklist, tandai kotak pernyataan dan klik tombol akhiri proses pendaftaran. Kemudian akan tampil notifikasi untuk mengakhiri proses pendaftaran dan peringatan bahwa setelah proses diakhiri, semua data tidak dapat diubah kembali. Jika sudah yakin, klik tombol iya. Kemudian akan tampil halaman final resume seperti ini. Saat ini kamu sudah tidak dapat mengubah data kembali. Pada halaman ini kamu dapat mencetak kartu informasi akun dengan mengklik tombol cetak kartu informasi akun dan mencetak kartu pendaftaran SSCASN dengan mengklik tombol cetak kartu pendaftaran CPNS. Dan ini adalah contoh kartu pendaftaran CPNS yang telah diunduh. Itulah tutorial mendaftar CPNS dan P3 Kanon Guru tahun 2021 melalui portal SSCASN BKN. Jika kamu suka dengan video ini, jangan lupa di like, share, komen, dan aktifkan notifikasinya. Dan jika kamu suka dengan channel ini, jangan lupa di subscribe ya.